Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mulai dengan materi yang pertama, penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional yang akan dibawakan oleh Direktur Jabatan ASN, Ibu Sri Gantini Esos MAP, didampingi oleh moderator kita, Ibu Delis Abineno, SIP MHRM. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, kepada narasumber kita, Ibu Sri Gantini Esos MAP, disilakan. Baik, terima kasih Bu Delis ya? Delis ya Bu. Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang terhormat Ibu Kepala BKD Provinsi NTT, Ibu Henderina, Bapak Sekretaris BKD Provinsi NTT, para pejabat administrator, pengawas, penyelenggara kegiatan hari ini, serta Bapak dan Ibu sekalian peserta BIMTEK pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi Bu Kaban terkait dengan regulasi-regulasi baru, khususnya terkait dengan transformasi jabatan fungsional. Ini saya izin sambil share screen ya Bu Delis ya, karena tadi untung pantunnya nggak pantun yang lain. Kalau ikan sepat, ikan gabus saya juga bisa kalau ikan sepat, ikan gabus. Tapi kalau lebih dari ikan sepat itu yang tidak bisa gitu kan ya pantunnya. Izin saya sambil share screen. Silakan. Oke, sudah bisa dilihat kah? Sudah Bu. Sudah ya? Baik, tadi disampaikan oleh Kaban juga bahwa saat ini terjadi transformasi perubahan regulasi yang sangat cepat sekali, yang menuntut kita mau tidak mau itu harus belajar terkait dengan perubahan tersebut. Tadi Bu Delis menyampaikan mereka yang selalu ingin belajar adalah pemilik masa depan, gitu ya, kalau tidak salah ya. Bagi mereka yang tidak mau belajar itu adalah pemilik masa lalu, sehingga kita mau menjadi pemilik masa depan atau kita mau tertinggal ketika tidak mau belajar, otomatis mau tidak mau kita akan terlindas dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi mari kita sama-sama mempelajari regulasi-regulasi yang baru tersebut. Ini juga perlu adanya keinginan dari diri pribadi ya, khususnya untuk para pejabat fungsional dan para pengelola kepegawaian. Ini yang harus terus mengupdate terkait dengan regulasi yang baru. Bukan hanya ini regulasi yang baru, bahkan nanti dengan adanya Undang-Undang 20 2023 ini juga akan ada aturan-aturan turunan daripada regulasi tersebut. Ketika bicara transformasi jabatan fungsional, sebetulnya ini sudah dimulai dengan adanya Permenpan 13 tahun 2019, di mana para pejabat fungsional ini sudah tidak disibukkan lagi seharusnya dengan pengumpulan dupak, dengan proses administrasi, di mana yang bersangkutan juga ketika menyusun kontrak kinerja ini harus sudah cascading, bukan hanya mengejar karir pribadi, tetapi yang bersangkutan juga harus memberikan kontribusi kepada organisasi, membantu pencapaian target kinerja organisasi. Tetapi dengan Permenpan 13 2019 ini belum seluruh instansi pembina menyeragamkan pola pembinaan jabatan fungsional tersebut. Adanya regulasi terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada penyetaraan jabatan. Nah, ini yang suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak dan Ibu yang terdampak, saya belum tahu nih di NTT ini ada nggak yang terdampak terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Ini mau tidak mau, Bapak dan Ibu juga harus meninggalkan kenangan-kenangan manis bersama mantan-mantan sebelumnya. Kami di pusat itu meninggalkan kenangan manis dengan mantan itu sejak tahun 2020, karena tidak ada lagi jabatan administrator, tidak ada lagi jabatan pengawas. Kita semua harus move on terkait dengan penyederhanaan birokrasi tersebut, sehingga tadi harus meninggalkan kenangan dengan mantan. Mau tidak mau kita harus berjuang dalam jabatan yang baru. Berjuang dengan cara apa? Mempelajari regulasi tersebut, mencari celah peluang karir dalam jabatan yang kita duduki saat ini. Pejabat fungsional itu
PPT-nya tidak kelihatan ya Bapak dan Ibu ya? Bisa dilihat nggak ya Bu? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Ada informasi katanya tidak terlihat. Baik. Nah, dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, ini juga perlu ada penyempurnaan daripada jabatan fungsional itu sendiri. Banyak kegiatan yang tidak bisa dinilaikan ketika basisnya adalah butir-butir kegiatan. Pejabat fungsional merasa dinilai oleh orang yang tidak tahu terkait dengan kinerja jabatan fungsional itu sendiri karena dinilai oleh tim penilai. Nah, hal inilah yang menuntut adanya perubahan, disibukkan oleh proses administrasi, harus ngumpulin dupak. Orang yang tidak terbiasa belum tentu bisa mengumpulkan dupak tersebut, padahal pekerjaan tersebut dilakukan setiap hari. Butir kegiatan mengikat, sehingga tidak ada butir kegiatannya meskipun dikerjakan tidak dapat dinilaikan angka kreditnya. Sehingga lahirlah Permenpan 1 tahun 2023 yang bisa menjawab terkait dengan kegalauan para pejabat fungsional saat itu. Nah, dengan lahirnya Permenpan 1 tahun 2023 ini, Bapak dan Ibu khususnya pengelola kepegawaian, tadi Bu Kaban menyampaikan bahwa ada sekitar 9.000 jabatan fungsional. Ini yang harus dipetakan terlebih dahulu. Jabatan fungsional apa saja yang ada di lingkup Bapak dan Ibu sekalian. Karena sebelum 2019, Permenpan 13 2019, pola pembinaan jabatan fungsional khususnya terkait dengan pola penilaian angka kreditnya ini beragam. Ada yang menggunakan pola konvensional, ada yang sudah menggunakan pola integrasi, ada juga yang menggunakan pola konversi versi 1. Contoh yang menggunakan pola konvensional, mungkin dulu analis kepegawaian ya, analis kepegawaian, asesor SDM aparatur, sebelumnya itu adalah pola penilaiannya konvensional, di mana angka kreditnya bisa ditabung terus-menerus sampai dengan jenjang karir tertinggi, kumulatifnya besar-besar. Tugas jabatannya terdiri daripada unsur utama, unsur penunjang, di mana 80% ini minimal harus terpenuhi dari unsur utama, 20% maksimal dari unsur penunjang. Ada kegiatan pengembangan profesi yang beragam juga, ada yang menjadi syarat kenaikan pangkat, ada juga yang menjadi syarat kenaikan jenjang jabatan. Ini masih beragam. Lahirlah Permenpan 13 2019. Ini menggunakan pola penilaian integrasi. Pola penilaian integrasi ini, angka kredit tidak bisa ditabung terus-menerus sampai dengan jenjang karir tertinggi. Angka kredit hanya dapat ditabung dalam satu jenjang jabatan saja, hanya untuk kenaikan pangkat saja kelebihannya. Ketika yang bersangkutan sudah naik jenjang jabatan, pakai habis angka kreditnya, tidak dapat diakumulasikan kembali. Yang ada komposisi 80-20 itu menjadi tidak ada. Adanya tugas jabatan, pengembangan profesi, dan penunjang. Angka kredit kumulatifnya dapat digabung antara tugas jabatan, pengembangan profesi, penunjang, tetapi 100% ini harus tercapai dari tugas jabatan. Jadi tadi hanya penambah saja, dan pengembangan profesi menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan tertentu. Kategori keterampilan, mahir, mau naik ke penyelia, itu butuh 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Muda, mau naik ke madya, ini butuh 6 angka kredit. Madya ke utama butuh 12 dari kegiatan pengembangan profesi. Nah, analis kepegawaian ini sudah berubah, dan asesor SDM aparatur ini sudah berubah menjadi pola yang integrasi. Nah, tinggal saat ini Bapak dan Ibu penerapannya sudah berubah atau belum. Regulasinya ini sudah berubah. Selanjutnya sistem yang konversi. Konversi versi 1, kita contohnya adalah jabatan fungsional arsiparis. Ini sudah menggunakan pola sistem konversi. Kita namakan konversi versi 1 karena berbeda dengan konversinya Permenpan 1 tahun 2023. Ini juga sama, angka kredit sudah tidak dapat ditabung terus-menerus sampai dengan jenjang karir tertinggi. Dapat diakumulasikan untuk naik jenjang kepangkatan dalam satu jenjang jabatan, tetapi ketika sudah naik jenjang jabatan ini juga pakai habis, jadi tidak dapat diakumulasikan kembali. Nah, ini selanjutnya dengan Permenpan 1 tahun 2023. Dengan pola konvensional, integrasi, dan konversi versi 1, basisnya masih butir-butir kegiatan.
Dengan Permen 1 tahun 2023 basisnya adalah ruang lingkup tugas jabatan dan ekspektasi kinerja dari pimpinan. Nah, dengan adanya beberapa pola tersebut harus dipetakan terlebih dahulu mana yang masih menggunakan pola penilaian konvensional dari 9.000 tadi ya. 9.000 tersebut dipetakan, jabatan fungsional apa saja yang digunakan, mana yang masih menggunakan pola konvensional, mana yang sudah integrasi, mana yang konversi versi 1. Sebelum nanti kita akan akumulasikan dengan proses penilaian konversi versi Permenpan 1 tahun 2023. Apabila ada yang masih menggunakan pola penilaian konvensional, ini kinerjanya sampai dengan Desember 2022 harus sudah dinilaikan kepada tim penilai, dan nanti tim penilai ini akan melakukan proses penilaian, penetapan, pengintegrasian sampai dengan 31 Desember 2023. Karena Permenpan 1 tahun 2023 penilaian secara konversi ini dapat dimulai dari 1 Januari 2023 nanti sampai dengan kinerja 31 Desember 2023 ini harus sudah menggunakan Permenpan 1 tahun 2023. Basis angka kredit ini adalah berdasarkan pada predikat kinerja yang dikonversikan. Tidak berbasis lagi pada butir-butir kegiatan, sehingga lebih leluasa bagi pejabat fungsional tersebut untuk melakukan penilaian angka kreditnya, dan bagi pejabat penilai kinerja juga dapat memberikan penugasan sesuai dengan ekspektasi kinerja dalam rangka mencapai tujuan daripada organisasi. Ada beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan kinerja jabatan fungsional. Jadi ada pergeseran pengelolaan kinerja jabatan fungsional yang sebelumnya dinilai oleh tim penilai pelaksanaan pekerjaan tersebut, sekarang dinilai oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing pejabat fungsional. Jadi sosialisasi terkait dengan Permenpan 1 Perban 3 ini tidak cukup bagi pejabat fungsionalnya saja, tetapi juga harus disosialisasikan kepada pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing pejabat fungsional, karena kedepannya atau saat ini dengan kinerja sampai dengan Desember 2023 di sini beralih peran dari tim penilai kepada pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing pejabat fungsional. Mereka lah yang nanti akan melakukan penilaian predikat kinerja yang akan dikonversikan menjadi angka kredit. Di sini juga ada perubahan terkait dengan bukan hanya kinerjanya tetapi perilakunya juga dinilai sesuai dengan core value berakhlak. Mekanisme kerja yang lebih agile dengan adanya penyederhanaan birokrasi, dengan adanya pola karir saat ini basisnya adalah di fungsional, kita juga harus sudah menerapkan Permenpan 7 tahun 2022, di mana dengan Permenpan 7 tahun 2022 ini untuk penyelesaian target kinerja kita bisa membuat kelompok-kelompok kerja. Dalam kelompok kerja tersebut bukan hanya satu jabatan fungsional, tetapi boleh dari beberapa jabatan fungsional. Misalkan Bu Kaban mau membuat suatu proyek perubahan inovasi terkait dengan digitalisasi, bukan hanya Pranata komputer yang ada di situ, bisa saja analis SDM aparatur terlibat dari segi regulasinya, mereka memahami regulasi. Probis untuk inovasi digitalisasi ini adalah tugasnya Pranata komputer. Berarti dalam tim tersebut ada Pranata komputer, ada analis SDM aparatur, ada arsiparis, bagaimana mereka mengarsipkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Boleh. Nah, yang menjadi ketua kelompok kerjanya, kalau misalkan ada penyetaraan, boleh dari hasil penyetaraan, boleh juga tidak hasil penyetaraan. Tetapi mereka yang memiliki kompetensi. Kenapa tadi Bu Kaban sampaikan, tunjukkan kompetensinya. Kalau kalian memiliki kompetensi akan muncul di permukaan. Sehingga ketika Bapak dan Ibu dirasa memiliki kompetensi, Bu Kaban boleh memilih siapapun mereka yang memiliki kompetensi tersebut untuk menjadi ketua kelompok kerja tersebut. Tidak melihat jenjang jabatannya, tidak melihat jabatannya. Ketika mereka memiliki kompetensi dan mereka mampu untuk melakukan kolaborasi, karena tadi berbagai macam jabatan yang ada di situ, boleh ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja tersebut. Dengan SKP dan angka kredit, kalau dulu sudah ditetapkan kegiatan-kegiatannya, tugas jabatannya berdasarkan pada butir kegiatan, dan itu sudah mengikat. Itu butir kegiatan ditetapkan di awal tahun. Angka kredit pun akan terlihat dari butir kegiatan tersebut. Sekarang berubah
kepada ruang lingkup tugas jabatan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi saat memberikan penugasan, dilihat ruang lingkup tugas jabatan besaran daripada fungsional tersebut. Setelah itu baru nanti dilihat perannya apa dalam kegiatan tersebut. Baru di akhir tahun akan ditetapkan predikat kinerjanya. Predikat kinerja inilah yang nantinya akan berdampak pada perolehan angka kredit masing-masing para pejabat fungsionalnya. Nah, dengan Permenpan 1 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentunya ada perubahan-perubahan dalam tata kelola jabatan fungsional. Tadi basis butir kegiatan saat menyusun kontrak kinerja, sekarang berubah menjadi ruang lingkup tugas jabatan sehingga lebih luas. Pejabat fungsional tidak perlu takut ketika memang itu tidak ada dalam butir kegiatan, karena skupnya adalah ruang lingkup tugas jabatan. Ini akan menjadi lebih besar lagi dan pasti dapat dinilaikan angka kreditnya. Untuk talent mobility, sebelumnya perpindahan hanya dapat dilakukan dalam satu rumpun saja. Setelah adanya Permenpan 1 tahun 2023, perpindahan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan baik dalam satu rumpun jabatan fungsional, lintas rumpun jabatan fungsional, satu klasifikasi ataupun lintas klasifikasi jabatan fungsional. Bagi pejabat fungsional tidak perlu takut ketika misalkan dialihkan dalam jabatan fungsional yang lain, tentunya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang bersangkutan, karena dia akan tetap membawa jenjang jabatan yang sama. Begitupun terkait dengan angka kredit yang sudah diperoleh sebelumnya, ini juga akan ditetapkan sama. Dulu antara SKP dengan target kinerja adalah dua hal yang berbeda. Mungkin SKP-nya baik-baik saja, tetapi ternyata target angka kreditnya itu tidak tercapai. Target kinerja organisasi juga tidak tercapai. Sekarang harus ada linearitas antara dengan target kinerja organisasi. Harus cascading dengan target kinerja organisasi tersebut. Dulu disibukkan dengan menyusun dupak, harus ada surat pernyataan melakukan kegiatan, harus membuat daftar usul penetapan angka kredit. Sekarang sudah tidak ada lagi dupak. Apa yang Bapak dan Ibu kontrakkan di dalam SKP-nya, itu output itulah yang nantinya akan menjadi bagian penilaian dalam penetapan predikat kinerja yang akan dikonversikan menjadi angka kredit. Untuk kenaikan pangkat luar biasa, dulu hanya untuk JPT Pratama dan jabatan administrasi ya. Sekarang diperuntukkan juga bagi jabatan fungsional, bahkan ada kenaikan pangkat istimewa. Pengembangan profesi dan penunjang. Pengembangan profesi biasanya dari karya tulis, karya ilmiah. Ini biasanya bisa karena kalau orang tidak terbiasa membuat karya tulis karya ilmiah, jangankan untuk membuat karya tulis karya ilmiah, melihat permasalahan atau membuat judul saja mereka sulit, dan ini akan menghambat karir jabatan fungsional tersebut. Mereka terhambat karirnya karena tidak melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Penunjang, ini sudah ditetapkan lagi kegiatan penunjang, sehingga dalam Peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 ini sudah tidak dikenal lagi adanya kegiatan penunjang dan pengembangan profesi. Boleh nggak melaksanakan kegiatan tersebut? Boleh, sepanjang Bapak dan Ibu membuatkan dalam kontrak kinerja, tetapi tidak dinilai menjadi satu bagian penilaian. Itu akan dinilai secara utuh terkait dengan kontrak kinerja yang sudah ditetapkan. Tugas instansi pembina. Nah, tugas instansi pembina ini menjadi lebih berat karena ada tambahan dua tugas, yaitu menyusun konten pembelajaran dan membuat sistem integrasi terkait dengan pengembangan kompetensi jabatan fungsional itu sendiri. Dengan Permenpan 1 tahun 2023 ini mencabut beberapa peraturan Menpan, tetapi yang dicabut itu tidak seluruhnya. Yang dicabut ini hanya unsur subunsur butir kegiatan. Ini akan berubah menjadi ruang lingkup tugas jabatan. Hasil kerja. Tim penilai angka kredit ini dicabut. Pejabat yang mengusulkan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit gitu kan, sekarang akan diganti oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing jabatan fungsionalnya. Unsur penunjang, kegiatan pengembangan profesi itu juga dicabut. Begitupun terkait dengan angka kredit pemeliharaan. Dan dalam pasal 60
Permenpan 1 tahun 2023, instansi pembina harus melakukan penyesuaian regulasi sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2023 ini dalam kurun waktu 5 tahun. Harus segera disesuaikan. Dan sekarang sudah mulai banyak instansi pembina yang melakukan penyesuaian. Contohnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dari 20 jabatan fungsional ini hanya menjadi 4 jabatan fungsional saja. Kemenkes sedang melakukan proses juga simplifikasi regulasi agar mempermudah terkait dengan talent mobility daripada jabatan fungsional itu sendiri. Selanjutnya di sini peran daripada pejabat penilai kinerja tadi menjadi sangat penting karena tidak ada lagi tim penilai, tidak ada lagi pejabat yang berwenang mengusulkan, tidak ada lagi pejabat yang berwenang menetapkan. Seluruh peran, 3 peran tersebut diperankan oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing pejabat fungsional, sehingga pejabat penilai kinerja ini di awal tahun sampai dengan proses akhir tahun ini harus melakukan dialog kinerja. Dialog kinerja berdasarkan pada perjanjian kerja unit kerja tersebut. Di awal tahun Bapak dan Ibu punya target berapa? Targetnya apa saja? Ini didialogkan dengan para pejabat fungsional ataupun jabatan pelaksana yang ada di lingkup Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu harus mendistribusikan pelaksanaan pekerjaan tersebut, membagi tugas sampai dengan habis sesuai dengan level kompetensi yang bersangkutan. Jadi ketika misalkan ada beberapa jabatan fungsional, memang butir kegiatan tidak ada. Yang ada adalah ruang lingkup tugas jabatan. Jadi lebih besar skupnya adalah ruang lingkup tugas jabatan. Saat mendistribusikan pekerjaan, lihat level kompetensi yang bersangkutan juga. Ketika dia level kompetensinya seorang ahli pertama harus memiliki kemampuan untuk menyusun, ahli muda menganalisis, ahli madya mengevaluasi, dan ahli utama itu sudah mengembangkan suatu sistem. Jadi dilihat juga saat pemberian peran-peran tersebut saat mendistribusikan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya dia harus mereview dan menilaikan kinerja tersebut. Ini dilakukan secara berkala, melakukan review tersebut. Apakah yang bersangkutan ketika diberikan penugasan dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang sudah ditentukan? Bagaimana kualitas daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut? Ini harus direview secara berkala dan dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penilaian, ditetapkan predikat kinerja yang bersangkutan, baru dikonversikan menjadi angka kredit. Konversi predikat kinerja dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Tetapi dalam hal pejabat fungsional akan mengalami kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan, boleh dinilaikan secara periodik. Nah, setelah dikonversikan dan kumulatifnya sudah terpenuhi bagi masing-masing jabatan fungsional, baru ditetapkan penetapan angka kreditnya dalam PAK. Jadi peran daripada pejabat yang berwenang mengusulkan, tim penilai, pejabat yang berwenang menetapkan, ini perannya semua diganti oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing jabatan fungsional. Dengan Permen 1 tahun 2023 ini, BKN diberikan 7 mandat untuk mengimplementasikan Permen 1 tahun 2023. Tetapi 7 mandat ini lebih ke arah bagaimana pejabat fungsional tersebut memperoleh angka kreditnya dan digunakan untuk apa saja angka kredit tersebut. Nah, angka kredit ini akan digunakan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Pengangkatan dalam jabatan fungsional ini harus memperhatikan lingkup tugas unit organisasi. Apakah dia akan mengangkat kelompok keahlian atau keterampilan? Ini tergantung daripada kebutuhan daripada organisasi masing-masing. Jadi pastikan bahwa saat mengangkat jabatan fungsional memang tersedia kebutuhan untuk jabatan fungsional tertentu. Ada 4 mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Yang pertama adalah mekanismenya pengangkatan pertama. Yang dinamakan dengan pengangkatan pertama adalah mereka yang melamar formasinya sudah melamar jabatan fungsional. Pengadaan CPNS-nya sudah melamar formasi jabatan fungsional. Yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain. Bisa dari fungsional ke fungsional, bisa juga dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Yang ketiga adalah penyesuaian. Penyesuaian ada 2 hal. Yang pertama, karena adanya regulasi baru, adanya Permenpan baru. Dulu kita mengenalnya ini adalah dengan inflasi.
karena sifatnya adalah penghargaan. Yang kedua adalah penyetaraan dalam jabatan fungsional yang basisnya adalah jabatan yang diduduki. Jadi penyetaraan masih ada, hanya penyetaraannya regulasinya kedepannya menggunakan Permen 1 tahun 2023. Ini dapat dilakukan dalam hal ada penataan birokrasi. Dalam hal penataan birokrasi tersebut dapat dilakukan penyetaraan dengan persetujuan dari Kementerian PAN dan RB. Jadi mengajukan dulu kepada Kementerian PAN dan RB, dapat persetujuan baru dapat dilakukan penyetaraan. Dan yang selanjutnya adalah promosi. Promosi ini bisa pola karir diagonal, perpindahan antar jabatan baik dari jabatan administrasi ke fungsional maupun sebaliknya, ataupun pola karir vertikal yang sifatnya adalah kenaikan jenjang jabatan. Pertama mau naik ke muda, muda naik ke madya, madya naik ke utama. Nah, pengangkatan pertama ini untuk mengisi lowongan kebutuhan untuk dijenjang keahlian, itu untuk ahli pertama dan ahli muda sesuai dengan peraturan Menpan masing-masing jabatan fungsional. Di kategori keterampilan ini untuk jenjang pemula dan terampil. Pengangkatan pertama saat ini kalau persyaratan hampir sama, ini nanti bisa dilihat di Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Untuk pengangkatan pertama saat ini harus bersamaan dengan pengambilan sumpah janji PNS-nya. Tidak ditempatkan lagi di dalam jabatan antara. Yang bersangkutan harus sudah dibunyikan nomenklatur jabatannya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengangkat, misalkan formasinya adalah analis SDM aparatur, dalam SK CPNS-nya harus sudah berbunyi nomenklatur jabatannya adalah analis SDM aparatur. 1 tahun kemudian yang bersangkutan dilantik sebagai PNS bersamaan dengan pelantikannya di dalam jabatan fungsionalnya. Dalam SK yang bersangkutan harus sudah berbunyi jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli pertama. Itu yang membedakan mana yang CPNS belum diangkat dan yang sudah diangkat ke dalam jabatan fungsional. Tidak boleh lagi ditempatkan di jabatan antara. Misalkan jabatan antara sementara belum diangkat dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur, diangkat dulu dalam misalkan jabatan analis kompetensi, misalkan seperti itu ya. Nah, tidak boleh lagi ditempatkan di jabatan antara. Selanjutnya perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Ini dapat dilakukan tadi baik satu rumpun maupun lintas rumpun, satu klasifikasi ataupun lintas klasifikasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Tidak perlu khawatir, tadi angka kredit akan ditetapkan sama, begitupun jenjang jabatan yang dimiliki ini akan ditetapkan sama. Perpindahan antar jabatan ini adalah perpindahan yang setara, merupakan pola karir horizontal ya, dapat dari satu kelompok beralih ke jabatan kelompok jabatan yang lain. Dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, ketika beralih ke dalam jabatan fungsional ini setaranya dengan ahli utama. Administrator setara dengan ahli madya, pengawas setara dengan ahli muda, pelaksana ini setara dengan jabatan fungsional di kategori keterampilan atau ahli pertama. Ini diatur di dalam Perka BKN terkait dengan pengkonversian predikat kinerja yang bersangkutan ketika beralih ke dalam jabatan fungsional. Jadi ketika beralih ke jabatan fungsional sekarang tidak perlu mengumpulkan, misalkan kalau dulu kan Bapak dan Ibu diminta mengumpulkan terkait dengan pengalaman tugas jabatannya. Itu yang akan menetapkan besaran angka kredit yang bersangkutan. Sekarang yang akan menetapkan besaran angka kredit yang bersangkutan adalah pengkonversian predikat kinerja yang bersangkutan. Dan untuk perpindahan dari jabatan lain yang perlu diingat, persyaratan yang perlu diingat ini adalah batas usia. Biasanya yang terlupakan adalah batas usia perpindahan dari jabatan lain. Untuk ahli pertama, ahli muda, ahli pertama, ahli muda dan kategori keterampilan itu 53 tahun. Ahli madya 55 tahun, ahli utama 60 tahun. Syarat usia ini adalah saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional, bukan baru diajukan. Sehingga ketika akan diajukan pengangkatan perpindahan untuk kategori jabatan fungsional jenjang pertama, muda, madya, itu 6 bulan sebelumnya harus sudah diajukan kepada instansi pembina.
karena ada proses administrasi yang harus dilakukan. Yang bersangkutan dapat diangkat ketika lulus uji kompetensi. Untuk yang akan menduduki jenjang ahli utama, ini lebih lama lagi. 1 tahun sebelum mencapai usia 60 tahun ini harus sudah diajukan karena proses penetapannya oleh Presiden dan harus ada rekomendasi juga dari BKN. Jadi ini harus diajukan 1 tahun sebelumnya. Tentunya saat mengangkat melalui jalur perpindahan ini harus tersedia lowongan kebutuhan karena adanya kebutuhan daripada organisasi. Ketika sudah menduduki jabatan fungsional ahli utama, akan beralih ke jabatan fungsional ahli utama lainnya. Paling tinggi usianya adalah 63 tahun. Dengan persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling rendah secara kumulatif adalah 1 tahun. Untuk pengangkatan perpindahan, pangkat golongan ruang akan tetap sama. Uji kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini. Jadi misalkan dia tadi administrator ke ahli madya, setaranya dengan ahli madya. Berarti yang bersangkutan lulus uji kompetensinya ke ahli madya. Pengawas akan beralih ke fungsional. Uji kompetensinya di ahli muda. Selanjutnya terkait dengan penyesuaian. Penyesuaian tadi ada 2. 1, ketika penetapan ada jabatan fungsional yang baru, adanya perubahan ruang lingkup tugas jabatan fungsional. Ini masuk dalam kategori penyesuaian. Kebutuhan mendesak sesuai dengan strategis instansi nasional, itu bisa melakukan penyetaraan. Dalam hal ini harus ada persetujuan daripada Kementerian PAN dan RB. Yang penyesuaian karena adanya regulasi yang baru. Biasanya ada kurun waktunya, Permen PAN-nya ditetapkan baru, kurun waktunya biasanya 2 tahun. Sehingga ketika ada PNS yang akan diajukan melalui jalur penyesuaian dan akan mengalami kenaikan pangkat, ini sebaiknya diberikan kenaikan pangkat terlebih dahulu, baru diajukan untuk penyesuaian. Karena basis untuk penyesuaian ini menghitung angka kreditnya, ini berdasarkan pada lamanya dalam masa kepangkatan dan pendidikan terakhir yang bersangkutan. Sehingga ketika waktunya tadi masih cukup dan yang bersangkutan akan mengalami kenaikan pangkat, sebaiknya naik pangkat terlebih dahulu. Dan untuk menghitung masa kepangkatan, ini dihitung sejak yang bersangkutan menduduki calon pegawai negeri sipil. Dari sejak CPNS dihitung. Predikat kinerja menilai baik dalam 2 tahun terakhir, di sini juga memiliki pengalaman. Ini tentunya nanti secara teknisnya dilihat dalam peraturan Menpan masing-masing jabatan fungsional. Dan untuk yang penyetaraan, di sini basisnya adalah jabatan yang diduduki. Seorang administrator akan disetarakan ke ahli madya, pengawas disetarakan ke ahli muda, pelaksana yang merupakan eselon 5 akan disetarakan ke ahli pertama. Untuk menghitung angka kreditnya sama dengan yang penyesuaian tadi. Dan basisnya adalah pendidikan terakhir yang bersangkutan dan lamanya dalam masa kepangkatan. Tetapi yang untuk penyetaraannya harus ada rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB. Untuk melihat angka kreditnya sebetulnya sudah ada di dalam Permen 1 tahun 2023. Jadi dilihat di sini pangkat golongan ruangnya 3D, dilihat pendidikannya S1 atau S2. S2 berarti S2 golongan ruang 3D, masa kepangkatannya berapa tahun? Masa kepangkatannya misalkan 2 tahun lebih 1 bulan. Dia akan memperoleh angka kredit 57 angka kredit. Dalam peraturan BKN nomor 1 tahun 2023, kita akan memberikan namanya angka kredit dasar bagi mereka yang pangkat golongan ruangnya setingkat lebih tinggi. Misalkan di ahli pertama, golongan ruang ahli pertama itu adalah 3A dan 3B. Ahli muda 3C, 3D. Ahli madya 4A, 4B, 4C. Ahli utama 4C, 4D. Setingkat lebih tinggi di ahli pertama, terendahnya adalah 3A. Setingkat lebih tinggi adalah golongan ruang 3B. Setingkat lebih tinggi di ahli muda adalah golongan ruang 3D, karena terendahnya adalah 3C. Itulah yang akan diberikan tambahan angka kredit dasar bagi mereka yang akan beralih ke dalam jabatan fungsional. Fungsinya untuk menambah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya. Di sini promosi. Promosi ini mengakibatkan antara pangkat golongan ruang dengan jenjang jabatan ini jauh berbeda, bisa pola karir diagonal maupun vertikal. Di sini seorang administrator CPT Pratama melalui jalur promosi ini dapat dipromosikan ke ahli
utama. Kalau tadi perpindahan antar jabatan, administrator itu ke ahli madya, tetapi dengan promosi dia bisa ke ahli utama, pengawas bisa ke ahli madya, pelaksana ini bisa ke ahli pertama, ahli muda atau keterampilan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, di mana yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memiliki rekam jejak yang baik, predikat kinerja 2 tahun terakhir harus bernilai sangat baik, tidak pernah terkena hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 tahun, tidak pernah melanggar kode etik dan kode profesi dalam kurun waktu 3 tahun, mempertimbangkan kebutuhan dan adanya rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS. Untuk menghitung angka kreditnya di sini adalah dengan menghitung konversi predikat kinerja sangat baik tadi 2 tahun terakhir. Jadi 150% kalau konversi predikat kinerjanya sangat baik. Dikali dengan jenjang jabatan, kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki, dan dapat diberikan tambahan angka kredit dasar bagi mereka yang pangkat golongan ruangnya setingkat lebih tinggi. Selanjutnya dengan pola karir vertikal, kenaikan jenjang jabatan. Persyaratannya adalah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan, mengikuti dan lulus uji kompetensi, nilai predikat kinerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Naik jenjang jabatan ini juga harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan, jadi harus ada formasinya untuk kenaikan jenjang jabatan tersebut. Harus lulus uji kompetensi dan ada rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS. Untuk kategori keahlian, berapa sih sebetulnya kebutuhan angka kreditnya? Sebetulnya mau menggunakan pola penilaian konvensional, integrasi, konversi, target angka kredit itu sebetulnya sama, target kinerja yang harus dicapai. Untuk pola integrasi ini, integrasi dan konversi ini ahli muda. Misalkan salah satu contohnya kita ambil ahli muda, 3C dan 3D. 3C ini angka kredit kumulatifnya adalah 100, 3D juga 100. 3C ke 3D namanya naik pangkat saja, tetapi 3D ke 4A ini naik pangkat mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, tapi sehingga perlu adanya formasi, perlu adanya kebutuhan. Untuk naik jenjang jabatan butuh angka kredit kumulatif sebesar 200. 200 ini didapat dari mana? 200 ini didapat dari angka kredit dalam masa kepangkatan golongan ruang 3C dan masa kepangkatan golongan ruang 3D. Kelebihan angka kredit di golongan ruang 3C ini masih dalam satu jenjang jabatan, ahli muda masih dapat diperhitungkan. Tetapi ketika yang bersangkutan sudah naik jenjang jabatan ke ahli madya, kelebihannya ini pakai habis setelah digunakan untuk naik jenjang jabatan, tidak dapat diakumulasikan kembali. Ini untuk pengangkatan dan pendelegasian serta sumpah janji. Untuk pengangkatan, ahli utama ini mutlak menjadi kewenangan presiden. Seluruh kategori keterampilan, ahli pertama di kategori keahlian, ahli muda, dan ahli madya ini merupakan kewenangan daripada PPK. PPK dapat mendelegasikan kewenangan tersebut untuk pengangkatan dalam kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda. Tetapi untuk ahli madya ini tidak dapat didelegasikan. Ini mutlak merupakan kewenangan daripada PPK. Pemberian kuasa pendelegasian tersebut adalah untuk menandatangani SK penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan fungsional. Setiap PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme manapun ini harus dilantik dan diambil sumpah janjinya, kecuali yang tadi mengalami kenaikan jenjang jabatan. Ini dapat dilakukan pelantikan ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan di instansi masing-masing. Nah, untuk pengkonversian predikat kinerja nanti akan by system. Jadi ketika seorang pejabat penilai kinerja, atasan langsung masing-masing pejabat fungsional menilai pejabat fungsional tersebut adalah sangat baik. Ini sudah given, sudah ada dalam Perpres 1 tahun 2023. Sangat baik itu akan memperoleh prosentasenya adalah 150%. Baik itu 100%. Butuh perbaikan 75, kurang 50%, dan sangat kurang 25. Sehingga akan muncul langsung dalam sistem tersebut. Ketika sangat baik, dia jenjangnya ahli pertama. Ahli pertama koefisien per tahun juga sudah ditetapkan. Ahli pertama itu 12,5, ahli muda 25, ahli madya 37,5, ahli utama 50, dan seterusnya.
Di sini ketika yang bersangkutan tadi predikat kinerjanya sangat baik, ahli pertama, pengalinya adalah 12,5. Yang bersangkutan akan memperoleh 18,75 untuk angka kredit. 100% di ahli pertama, berarti yang bersangkutan akan mendapatkan 12,5. Jadi prosentase daripada predikat kinerja ini akan dikalikan dengan koefisien tahunan sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Dapat 12,5. Dengan perolehan 100% 12,5, angka kredit kumulatif untuk ahli pertama itu adalah 53, atau tadi kan 50 ya, akan tercapai dalam kurun waktu 4 tahun. Ketika yang bersangkutan tadi sangat baik, ini kurang lebih 2 tahun 7 bulan akan terpenuhi. Ini nanti akan ada di dalam sistem. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pejabat penilai kinerja tersebut memberikan predikat kinerja bagi para pejabat fungsionalnya. Dalam hal pejabat fungsional tersebut ternyata misalkan masih kekurangan sedikit angka kredit, masih kekurangan 1 atau 2 angka kredit. Ini dapat dinilaikan secara periodik dengan menghitung jumlah bulan periode penilaian. Misalkan periodiknya 3 bulan, nanti 3/12 kali persentase predikat kinerjanya. Dalam bulan ketiga tersebut yang bersangkutan memiliki predikat kinerjanya apa, baik atau sangat baik. Ini yang akan menentukan prosentase daripada perolehan angka kredit yang bersangkutan dikali dengan koefisien sesuai dengan kebutuhan per tahun sesuai dengan jenjang jabatannya. Dan bagi mereka yang memiliki peningkatan pendidikan, keterampilan, memperoleh ijazah S1, keahlian, memperoleh ijazah S2, ini peningkatan pendidikan tersebut dapat dinilaikan sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya dan dapat diajukan ketika predikat kinerjanya minimal bernilai baik. Peran daripada pejabat penilai kinerja tentunya adalah menetapkan predikat kinerja, di sini mengkonversikan predikat kinerja menjadi angka kredit dan menetapkan PAK-nya. PAK itu apabila kumulatifnya sudah terpenuhi. Untuk kenaikan pangkat sebetulnya regulasinya adalah sama. Untuk kenaikan pangkat ini minimal adalah 2 tahun dalam masa kepangkatan, memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat, predikat kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan, yang bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan. Contohnya dia di ahli pertama, golongan ruangnya 3B. 3B mau naik ke 3C, itu naik pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan ke ahli muda. Di ahli muda, yang bersamaan itu adalah golongan ruang 3D, dia menaik pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan ke ahli madya, 3D ke 4A. Ahli madya, yang bersamaan itu adalah golongan ruang 4C. Saat yang bersangkutan akan naik pangkat ke golongan ruang 4D, ini bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan ke ahli utama. Tetapkan kenaikan jenjang jabatannya terlebih dahulu. Unit pengelola kepegawaian ini nantinya akan menyerahkan kepada tim penilai kinerja PNS. Dulu kita mengenalnya adalah tim baperjakat ya, yang akan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang naik pangkat ataupun naik jenjang jabatan. Ada beberapa mekanisme pemberhentian dari jabatan fungsional. Yang pertama adalah mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari 6 bulan, ini juga harus diberhentikan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Ini harus diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Bagi yang diberhentikan sementara sebagai PNS, cuti di luar tanggungan negara, ini dapat diangkat kembali setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dan ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional, baik diangkat dalam jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi, ini dapat diangkat kembali. Tetapi bagi yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan, ini tidak dapat diangkat kembali. Mengundurkan diri ini dalam hal dia tidak bisa memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional. Ini harus disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertai alasan pengunduran diri tersebut. Harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Baru pejabat yang baru menang memberikan izin. Ketika sudah diberikan izin, dan di sini juga PPK baru menetapkan pemberhentian pejabat fungsional tersebut, kecuali yang untuk ahli utama, ini harus oleh Presiden. PPK melaporkan SK pemberhentian tersebut kepada instansi
pembina itu tidak dapat diangkat kembali. Tidak memenuhi persyaratan jabatan ketika predikat kinerjanya bernilai kurang, sangat kurang, dan tidak menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu 6 bulan. Itu juga pejabat fungsional dapat diberhentikan. Tidak memenuhi standar kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional tersebut. Mekanismenya sama, dilakukan pemeriksaan BAP terlebih dahulu sampai ke pemberian izin tersebut, baru PPK dapat memberhentikan. Selanjutnya yang pengangkatan kembali, khusus bagi mereka yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, mekanisme pengangkatan kembalinya adalah ke jenjang semula yang ditinggalkan dengan angka kredit terakhir dan dapat ditambah dari hasil konversi predikat kinerja selama yang bersangkutan diberhentikan. Bagi mereka yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional atau diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, ada 2 mekanisme untuk menduduki jabatan fungsional itu kembali. Mekanisme pertama adalah pengangkatan kembali ke jenjang semula yang ditinggalkan dengan angka kredit terakhir dan dapat ditambah dari hasil konversi predikat kinerja selama diberhentikan. Apabila pangkat golongan ruang dengan jenjang jabatannya berbeda, dapat melakukan penyesuaian jenjang jabatan tersebut paling kurang 1 tahun sejak yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional dan lulus uji kompetensi. Atau menggunakan mekanisme yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain. Ini uji kompetensi terlebih dahulu di awal sehingga pangkat golongan ruang dengan jenjang jabatan bisa langsung setara. Tapi di sini ada persyaratan usia. Yang perlu diperhatikan adalah persyaratan usia ketika akan beralih ke dalam jabatan fungsional, karena mekanismenya adalah perpindahan dari jabatan lain. Ada persyaratan usia yang harus dipenuhi, lulus uji kompetensinya di awal, dan ada persyaratan usia. Kalau menggunakan mekanisme pengangkatan kembali tanpa uji kompetensi, tanpa persyaratan usia, tetapi ke jenjang semula yang ditinggalkan. Contoh, dia seorang pejabat fungsional ahli muda, golongan ruangnya 3C, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan pengawas, yang bersangkutan berkarir dalam jabatan administrasi sampai menduduki jabatan administrator, pangkat golongan ruangnya misalkan 4D. Ketika yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional, mekanisme yang pertama adalah mekanisme pengangkatan kembali tanpa uji kompetensi, tanpa persyaratan usia, ke jenjang semula yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan tadi adalah ahli muda dengan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari hasil konversi predikat kinerja selama yang bersangkutan diberhentikan. Untuk menyesuaikan pangkat golongan ruang dengan jenjang jabatan, tadi pangkat golongan ruangnya sudah 4B, harusnya kan jenjangnya madya, tetapi mekanismenya adalah pengangkatan kembali sehingga ke ahli muda terlebih dahulu. 1 tahun kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi penyesuaian jenjang jabatan tersebut ke jenjang ahli madya, atau menggunakan mekanisme yang kedua, dapat langsung setara, dia 4B, berarti dari administrator, menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain, berarti ke ahli madya. Di sini yang harus diperhatikan adalah ada persyaratan usia 55 tahun. Jadi 55 tahun kurang 6 bulan harus sudah diajukan. Mekanismenya perpindahan dari jabatan lain. Uji kompetensi terlebih dahulu di jenjang ahli madya. Jadi ketika yang bersangkutan lulus uji kompetensi dapat dipertimbangkan untuk menduduki jenjang jabatan ahli madya. Ini pengembangan kompetensi. Tadi pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan oleh pejabat fungsional itu sendiri, juga oleh instansi pengguna. Nah, contoh pengembangan kompetensi saat ini dilakukan oleh BKD Provinsi NTT ini merupakan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh instansi pengguna. Jangan lupa ketika Bapak dan Ibu melakukan pengembangan kompetensi BIMTEK salah satunya hari ini, itu dibuatkan sertifikatnya ya Bapak dan Ibu ya, dibuatkan sertifikatnya, dan jangan lupa nanti dilaporkan juga update per jabatan per orang yang mengikuti BIMTEK tersebut, dilaporkan, sehingga ini juga dapat meningkatkan nilai indeks profesionalitas PNS yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu sendiri. Biasanya lupa, perencanaannya ada, pelaksanaannya seperti hari ini dilaksanakan pengembangan kompetensi, sertifikat diberikan, tetapi pelaporannya ini tidak diupdate, data SIASN-nya untuk pengembangan kompetensi tidak diupdate, sehingga ketika ditarik data indeks profesionalitasnya menjadi
rendah karena kewajiban pengembangan kompetensi itu tidak terlaporkan. Nah, pengembangan kompetensi ini tidak hanya pengembangan kompetensi klasikal, non klasikal pun kita ada sesuai dengan Perkala nomor 10 tahun 2018. Boleh atas inisiasi daripada instansi pengguna seperti saat ini, boleh juga dari pejabat fungsional itu sendiri. Mereka juga bisa belajar mandiri untuk melakukan pengembangan kompetensi tersebut sesuai dengan minat dan kebutuhan dalam melaksanakan tugas yang diduduki. Itu boleh dilakukan secara non-klasikal, coaching, mentoring, patok banding, benchmark, itu merupakan bagian daripada pengembangan kompetensi. Tetapi saat ini kadang-kadang instansi lupa untuk melaporkannya, untuk mengupdate data pengembangan kompetensi tersebut dalam SIASN. Biasanya yang diupdate ketika ada peningkatan pendidikan karena berdampak untuk kenaikan pangkat, misalkan seperti itu ya. Tapi pengembangan kompetensi ini juga akan menjadi bagian penilaian untuk indeks profesionalitas. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu juga mengupdate terkait dengan proses pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan, karena akan terlihat apakah misalkan mandat sebelumnya itu kan PNS adalah 20 jam pelajaran per tahun gitu kan ya. 20 jam pelajaran per tahun ini tidak harus secara klasikal saja. Non klasikal, belajar mandiri juga boleh dilakukan sebagai bagian daripada pengembangan kompetensi. Tentunya mekanismenya yang harus diatur ketika misalkan melakukan pengembangan kompetensi belajar mandiri, coaching, mentoring, itu belajar mandiri. Bagaimana mekanisme untuk melakukan pengembangan kompetensi tersebut diatur tersendiri oleh instansi masing-masing. BKN juga sudah mengeluarkan khusus untuk internal BKN itu Perka 3 ya tahun 2021 kalau tidak salah, terkait coaching, mentoring, dan belajar mandiri. Ini juga sudah kita lakukan dalam rangka untuk peningkatan indeks profesionalitas ASN. Boleh juga nanti pengembangan kompetensi ini inisiasinya dari instansi pembina, karena instansi pembina memiliki tugas untuk menyusun konten pembelajaran dan melaksanakan pembinaan jabatan fungsional. Di sini tentunya, tapi tidak semua instansi pembina memiliki anggaran yang cukup. Ini juga pengalaman kami di Pusbin JFK. Mungkin sekarang ini adalah pandemi, saat itu pandemi membawa hikmah ya, sehingga pengembangan kompetensi ini bisa dilakukan seperti saat ini. Bisa daring, bisa juga luring. Ketika anggarannya tidak mencukupi untuk luring, kita bisa menyelenggarakan secara daring, dan ini bisa mencakup banyak orang gitu kan. Ketika harus hadir langsung mungkin anggaran kita terbatas, tetapi ketika kita bisa menyelenggarakan secara daring bisa mengundang banyak orang terkait dengan pengembangan kompetensi tersebut. Oleh instansi pembina boleh, tentunya instansi pengguna nanti berkolaborasi dengan instansi pembina, karena mereka yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan teknis terkait dengan jabatan fungsional yang memang menjadi binaannya. Boleh juga atas inisiasi daripada organisasi profesi pengembangan kompetensi ini, sehingga organisasi profesi ini berkolaborasi juga dengan instansi pembina. Ini instansi pembina, seharusnya instansi pembina juga melakukan pengawasan secara berkala, melakukan monitoring, evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional sampai dengan di daerah, dan melaporkan hasil monitoring tersebut secara berkala setiap tahun kepada Kementerian PAN dan RB, dan tembusannya disampaikan kepada BKN. Karena ketika instansi pembina tidak melakukan proses pengawasan ini dan pembinaannya kurang optimal, ini juga bisa dilakukan untuk regulasi saat ini adalah pencabutan penetapan jabatan fungsional tersebut. Kita tidak berharap, karena akan berdampak kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut. Ini diharapkan, kenapa regulasi ini ada, ini agar menjadi keseriusan bagi instansi pembina dalam rangka melakukan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional. Dan yang terakhir, di sini Bapak dan Ibu tadi, karena ada sekitar tadi kalau tidak salah 9.000 yang menduduki jabatan fungsional, tapi saya minta untuk dipetakan khususnya yang masih menggunakan pola penilaian konvensional. Ini petakan terlebih dahulu karena mereka paknya harus diintegrasikan terlebih dahulu. Pastikan bahwa PNS yang menggunakan pola penilaian konvensional sudah melakukan proses penilaian angka kredit hasil kinerjanya sampai dengan Desember 2022. Ini harus sudah diajukan kepada tim penilai. Tim penilai akan melakukan proses penilaian, penetapan, dan pengintegrasian angka kredit sampai dengan 31 Desember 2023. Karena nantinya dari
hasil kinerja 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 ini harus sudah menggunakan pola penilaian konversi. Kenapa harus diintegrasikan terlebih dahulu? Agar angka kredit kumulatifnya sama, sehingga nanti bisa diakumulasikan PAK yang dimiliki sebelumnya dengan hasil penilaian secara konversi. Kumulatifnya disamakan terlebih dahulu, ibaratnya kurs mata uang harus disamakan terlebih dahulu agar bisa diakumulasikan, agar bisa dijumlahkan. Bagaimana halnya pejabat fungsional yang sudah menggunakan pola penilaian integrasi ataupun konversi versi 1, tidak perlu diintegrasikan terlebih dahulu karena nanti sudah bisa diakumulasikan dengan pola penilaian konversi versi Permen 1 tahun 2023. Yang perlu diintegrasikan adalah mereka yang menggunakan pola penilaian konvensional. Dan untuk membantu instansi pembina maupun instansi pengguna, kita juga sudah menyiapkan aplikasi namanya Disepakati. Kalau tidak salah, BKD Provinsi NTT juga sudah melakukan sosialisasi ya. Kalau tidak saya lihat status dari teman-teman di Provinsi NTT ini sudah melakukan sosialisasi terkait dengan aplikasi Disepakati. Nah, aplikasi Disepakati ini diperuntukkan bagi tim penilai ya, bukan bagi pejabat fungsionalnya. Ini untuk tim penilai. Jadi siapa yang berwenang untuk melakukan penilaian tersebut? Itu adalah tim penilai sesuai dengan kewenangan daripada tim penilai tersebut. Bagaimana halnya ketika instansi belum memiliki tim penilai? Proses pengintegrasian tersebut boleh dilakukan oleh minimal JPT Pratama yang membidangi kepegawaian, SDM, ataupun memiliki fungsional di lingkungan masing-masing untuk pejabat yang berwenang menetapkan PAK integrasi tersebut. Sepanjang mereka sudah ditetapkan PAK konvensionalnya. Jadi apa yang diinput itu adalah PAK konvensional yang bersangkutan, penilaian terakhirnya. Karena apabila mereka tidak dinilaikan, ini akan hangus, nanti tim penilainya sudah tidak ada. Sampai dengan 31 Desember 2023, nanti tim penilai itu tidak ada karena akan digantikan oleh pejabat penilai kinerja. Dan bagi jabatan fungsional, ini kemarin permasalahan di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ITIM ditetapkan HAPAK-nya dulu. Nah, HAPAK ini harus dibuat PAK terlebih dahulu, baru disesuaikan. Bagi yang mereka disetarakan dan belum memiliki penetapan angka kredit terakhir, boleh dilakukan penyesuaian pengintegrasian tersebut menggunakan angka kredit yang tertera dalam SK penyetaraan masing-masing ya. Dan aplikasi ini sebetulnya hanya untuk membantu instansi pengguna dan instansi pembina dalam rangka mengintegrasikan angka kredit konvensional tersebut, karena ada 5 kondisi perolehan angka kredit para pejabat fungsional yang ditetapkan secara konvensional. Ketika mereka masih sesuai pangkat, golongan, ruang dengan jenjang jabatan, angka kreditnya sesuai, ini tidak masalah ketika akan diintegrasikan. Yang kedua, ketika angka kreditnya sudah berlebih untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang jabatan, ini perlu untuk dilihat karena dengan sistem integrasi ini 100% harus terpenuhi dari tugas jabatan. Ketika pangkat golongan ruangnya lebih tinggi daripada jenjang jabatannya ataupun sebaliknya, ini juga harus dipetakan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita petakan sesuai dengan SEBKN nomor 23 tahun 2022. Tetapi itu sudah kita tuangkan di dalam aplikasi Disepakati tersebut. Dan kewenangan untuk menandatangani daripada hasil PAK integrasi ini, yang pertama adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai dengan Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Yang kedua adalah bagi instansi daerah yang belum memiliki tim penilai, ini boleh JPT Pratama di bidang kepegawaian atau SDM ataupun jabatan fungsionalnya. Bagi yang berhalangan tetap ataupun sementara, pejabat yang berwenang menetapkan angka kreditnya, PLT PLH boleh menandatangani PAK integrasi, tetapi hanya PAK integrasi ya, bukan PAK konvensionalnya. Jadi sepanjang PAK konvensionalnya sudah ditetapkan, untuk pengintegrasian boleh dilakukan oleh PLT PLH. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan transformasi daripada jabatan fungsional itu sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, dan saya kembalikan terlebih dahulu ke Bu Deli sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Bapak Ibu, mungkin kita berikan aplaus dulu untuk Bu Sri.